Ya, misalnya walali wasabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ketua LDK Mukhlis, Saudara Sadam Solihin, yang terhormat kepada Ketua Keputrian LDK Mukhlis, Teh Asti Maulida, yang terhormat kepada pemateri yaitu Saudara Muhammad Deni Ruhiyat, yang terhormat juga kepada rekan-rekan semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya pada kita semua sehingga dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini tanpa halangan dan kekurangan suatu apapun. Yang kedua, mari kita panjatkan salawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapatkan sahabatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama itu pembacaan tilawah, yang kedua itu penyampaian pembacaan biodata pemateri, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima pembacaan kesimpulan, yang keenam itu pembacaan doa, yang terakhir ada penutup. Baik, pertama yaitu pembaca oleh Raihan. Kepada Raihan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalagan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun? فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب
بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما صدق Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebenarnya mendapatkan selanjutnya pembacaan biodata pemateri yang disampaikan oleh moderator yang dipandu oleh Ahmad Jamil Lubis. Pada saudara Jamil Lubis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC pemateri. Bisa di-share nggak? Jadi CV moderator Kang Denny itu anggota satu Hima Universitas. Juga dia juga sebagai ketua tim PKM Kemendikbud 2021 dan 2023. Beliau juga sebagai sekjen lembaga dakwah kampus di 2022 dan 2023. Beliau juga aktif di anggota divisi media dan komunikasi BEM Fakultas 2023 sampai 2023. Beliau juga menjadi content writer and anggota logistik pada acara Inspiring Leader Camp 3 di Markas TNI Harindam Jaya. Dan beliau juga fasilitator HRD Duta Inspirasi Indonesia Batch 8. Saya akan membacakan prestasi beliau. Beliau itu beliau itu peserta Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional tahun 2020. Dan beliau juga Mbak pidato tingkat nasional yang diadakan oleh Himasada Mahat Ali Darul Ulum. Dan motivasi beliau menjadi penghubung antar kampus merdeka dan mahasiswa dalam mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia. Dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kampus merdeka yang memiliki peluang yang besar dalam dunia perkuliahan. Sekian CV dari salah kata atau apapun. Saya kembalikan. Lanjut aja. Terima kasih
ini bagi moderator. Cara selanjutnya itu penyampaian materi yang dipandu oleh moderator yang bernama Jamil Lubis lagi. Pada moderator dipersilakan dan pada pemateri. Baik, halo, apakah suara Denny terdengar? Terdengar, Kang. Terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil Waalaikumsalam. alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wallahu yakhrujukum min baiti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumul sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Yang dihormati Ketua LDK Muklis, Akhina Sadam, yang dihormati para tamu undangan serta para hadirin yang hadir pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang public speaking. Nah, sebelumnya enaknya kita ngapain nih teman-teman? Ngebahas tentang public speaking. Denny di sini mau ngajak teman-teman untuk berdiskusi apa sih kenapa manusia itu butuh berkomunikasi, lalu bagaimana konsep dasar komunikasi tersebut dan apa sih itu public speaking dan seberapa besar sih bakat kita untuk bisa berbicara, lalu apa saja sih hambatan dalam berbicara dan bagaimana menjadi pembicara yang baik. Tapi sebelum itu, apakah teman-teman siap untuk berbicara? Oke, next slide. Insyaallah siap. Ya, next slide. Coba Denny mau dengar teman-teman on mic semua dan bilang saya siap bicara bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Saya siap. Saya siap bicara. Iya, siap bicara. Saya bisa bicara. Karena Denny yakin teman-teman yang hadir pada hari ini teman-teman bisa berbicara semua. Alhamdulillah teman-teman diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya nih, dari teman-teman siapa nih yang berani berbicara? Dalam artian teman-teman membaca nih dari 1 sampai 15. Mungkin ada teman-teman yang mau, boleh dibaca, boleh silakan open mic untuk teman-teman. Ada yang berani? Oke, ada yang berani nggak nih untuk berbicara? Ini ada kata-kata dari 1 sampai 15. Teman-teman di sini ada yang berani nggak? Contohnya ya, kalau ada yang berani, contoh nomor 6 itu bacanya apa gitu. Oke, ada yang berani nggak? Boleh raise hand, teman-teman. Ayo, harus berani berbicara. Ini Boleh. kata. Boleh. Boleh, silahkan. Contohnya nanti Denny sebutin nomornya, nanti Akhi baca ya, tinggal Iya. dibicarakan. Boleh. Paham? Paham, Kak. Oke. Yang pertama ada Akhi dulu ya. Nomor 7. 7 serangga. Nomor 5. Serangga. Nomor 7 serangga. Nomor 5. Teman hidup. Nomor 5 teman hidup. Oke, nomor 10. Nomor 10 ketinggian. 15. Nomor 15 Eskalator. Nomor 2. Nomor 2 dia problem finansial. Oke, nomor 3. Nomor 3 dia hari Oke, alhamdulillah teman-teman berani berbicara terkait beberapa vocabulary ataupun beberapa kata-kata. Nah, selanjutnya
bagaimana sih konsep dasar komunikasi, di mana konsep dasar komunikasi adalah penyampaian pesan ataupun ide, di mana teknik komunikasi itu sendiri yaitu seni menyampaikan pesan secara efektif. Nah, ini adalah konsep dasar komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah penyampaian pesan ataupun ide di mana dilakukan secara efektif. Lalu bagaimana sih konsep dasar komunikasi? Nah, konsep dasar komunikasi dilihat dari bentuk komunikasi itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah komunikasi secara verbal, yang kedua adalah komunikasi secara nonverbal. Lalu ada relasi dalam komunikasi, di mana dalam komunikasi itu dibagi menjadi dua juga. Ada komunikasi secara personal maupun komunikasi secara publik, di mana komunikasi secara personal yaitu dari teman ke teman ataupun dari individu ke individu. Lalu juga ada komunikasi publik, teman-teman, di mana komunikasi publik itu kita berbicara di hadapan banyak orang ataupun kita menyampaikan sesuatu ataupun ide gagasan di depan banyak orang. Lalu ada juga yang namanya media komunikasi, di mana yang tadi dijelaskan bahwasanya bentuk komunikasi itu ada verbal dan non-verbal. Tentunya media komunikasinya itu banyak ya teman-teman, bukan hanya melalui suara saja, tetapi ada juga melalui tulisan, gambar, video, dan lain sebagainya. Itu merupakan konsep dasar komunikasi. Jadi komunikasi adalah penyampaian pesan ataupun ide. Pesan dan ide itu bisa disampaikan, bisa melalui suara, tulisan, gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita memasuki dalam pembahasan public speaking. Nah, apa sih public speaking itu menurut teman-teman? Boleh ada yang mau berpendapat? Apa sih itu public speaking? Seni berbicara. Oke, public speaking seni berbicara. Ada lagi? Oke, nah benar sih, seni dalam berbicara. Berbicara di depan umum. Oke, kata Kak Nawang. Nah, public speaking itu menurut Denny yaitu kegiatan penyampaian pesan berupa ide ataupun gagasan secara oral ataupun lisan, di mana bentuk komunikasi seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah relatif besar dan pembicara yang relatif kontinu, di mana public speaking, kalau teman-teman tadi kita berbicara tentang bagaimana bisa teman-teman untuk berbicara, dan yakin teman-teman di sini semua itu bisa berbicara, tetapi teman-teman masih ada perlu yang namanya public speaking, karena tidak semuanya bisa melakukan yang namanya public speaking, di mana public speaking ini adalah bentuk komunikasi seorang pembicara menghadapi beberapa pendengar dalam jumlah yang relatif besar. Lalu apa sih tujuan dari public speaking itu? Tujuan itu ada 3 ya teman-teman, menurut Denny. Yang pertama, jikalau ada yang melaksanakan public speaking, pastinya dia menyampaikan informasi kepada audiens. Lalu tujuan public speaking yang kedua adalah menghibur audiens, di mana ketika ada seseorang yang berkomunikasi di hadapan orang banyak, maka dia akan menghibur audiens. Yang ketiga adalah mempengaruhi audiens. Kenapa dikatakan dapat mempengaruhi audiens? Karena pada hakikatnya public speaking adalah keilmuan yang bisa kita gali. Karena public speaking itu bukan dilahirkan, tetapi ada tiga landasan kenapa seseorang, yang mana nanti akan dijelaskan setelahnya ya. Lalu ada manfaat public speaking nih teman-teman. Manfaat pengetahuan, lalu juga mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan ataupun teman-teman ingin belajar terkait bisnis, pastinya teman-teman mencari tahu nih apa itu bisnis. Bisa teman-teman bisa belajar dari buku, bisa teman-teman dari YouTube, dari lain sebagainya, di mana itu adalah salah satu manfaat daripada public speaking itu. Lalu juga mengurangi tekanan, di mana tekanan itu tekanan dari rasa kepercayaan teman-teman ataupun rasa penasarannya yang teman-teman ingin ketahui. Lalu juga memperbaiki hubungan, di mana public speaking juga bisa memperbaiki hubungan.
Jadi ada yang namanya silent treatment. Kalau silent treatment itu ketika dua orang ataupun lebih bermusuhan, dia tidak berbicara apa-apa. Hubungan dia akan terenggang gitu teman-teman. Tapi jikalau teman-teman memiliki public speaking ataupun teman-teman menyampaikan kepada orang tersebut, maka itu akan memperbaiki hubungan dan memahami permasalahan. Jikalau teman-teman memiliki masalah dengan kawan ataupun dengan organisasi dan lain sebagainya, kalau teman-teman tidak terbuka, kalau teman-teman tidak mengungkapkan apa ide, pikiran teman-teman, gagasan teman-teman, itu akan berkutik di sana saja, akan berkutik di situ aja, di mana tidak ada yang namanya titik permasalahan dan tidak ada korelasi. Jadi ini adalah hubungannya tentang public speaking. Karena Dede yakin teman-teman di LDK Muklis, Ikhwan dan Akhwat Fillah ini, insya Allah teman-teman mampu menyampaikan ide, gagasan, serta dakwah-dakwah, serta ilmu yang teman-teman akan berikan kepada orang banyak. Dan di mana dari manfaat public speaking juga salah satunya adalah menyelesaikan masalah. Lalu nih, seberapa besar sih bakat teman-teman untuk bisa berbicara? Bahwasannya yang tadi Denny sampaikan, bahwasannya public speaking itu bukan dilahirkan oleh seseorang, tapi ada beberapa faktor. Di mana sih beberapa bakat ini untuk bisa berbicara. Yang pertama itu ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Tentunya tidak semua public speaking itu terlahir karena bakatnya, tetapi ada faktor-faktor lainnya. Namun tidak selamanya bakat faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Karena sejatinya ada 3 pembentukan faktor untuk speaker, di mana Denny singkat menjadi 3L, teman-teman. Di mana ada faktor yang namanya 3L, yaitu faktor lahir ataupun bakat, lingkungan, dan latihan. Karena pada dasarnya public speaking adalah salah satu soft skill yang bisa kita latih, yang bisa kita lakukan bersama dengan lingkungan kita sekitar dan bersama dengan apa yang kita punya. Dari lahir kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pendengaran, penglihatan, serta kemampuan untuk berbicara, di mana Denny yakin teman-teman di sini semua pasti bisa berbicara. Lalu yang kedua, dalam faktor pembentuk speaker yaitu lingkungan, di mana teman-teman alhamdulillah Ikhwan dan Akhwat Fillah telah bergabung di LDK Muklis, di mana di LDK Muklis kita berjuang bersama, kita bersama-sama membangun dakwah kampus, membangun dakwah ataupun membagi syiar-syiar agama melalui lingkungan yang sehat, di mana kita sharing antar teman. Menjadi seorang speaker itu bukan hanya yang dia mampu berbicara di depan orang banyak, tetapi bisa berkomunikasi dengan teman, dengan angkatan kita, dengan saudara kita, ikhwan, sesama ikhwan, LDK, dan lain sebagainya, itu juga menjadi faktor pembentukan daripada share itu adalah mubalik, teman-teman. Pada dasarnya, biasanya ada yang namanya pembentukan mubalik dari bakat, lingkungan, serta latihan. Nah, dalam pembentukan public speaking nih, teman-teman, ada beberapa masalah yang sering kita temui ataupun yang teman-teman pernah rasakan atau bahkan Denny sendiri rasakan. Nah, yang pertama itu biasanya nervous atau kecemasan. Di sini teman-teman ada nggak sih yang merasa ketika teman-teman ingin berbicara di depan umum, teman-teman merasa cemas ataupun merasa nervous gitu. Lalu adanya teknik public speaking yang kurang gitu. Jadi takut salah kalau aku ngucapin gini gimana ya? Kalau misalnya Ane nanti bilang begini ke teman Ane gimana? Takut salah tekniknya dan lain sebagainya. Serta adanya kurangnya penguasaan materi. Jadi ketika kita ingin berpublic speaking ataupun ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus tahu dulu nih materi apa yang kita akan sampaikan, kepada siapa kita menyampaikan, dan lain sebagainya. Nah, di mana nervous dan usaha mengalahkan diri sendiri. Tentunya ada beberapa gejala ataupun tertekan. Di antaranya ketika kita nervous nih teman-teman ada nggak sih yang merasakan ketika ingin ceramah ataupun teman-teman ingin presentasi di depan kelas dan lain sebagainya mengalami yang namanya detak jantung semakin cepat, lalu lutut gemeteran, terus keringat dingin, suaranya jadi bergetar, jadi kayak assalamualaikum dan lain sebagainya. Terus teman-teman merasa pusing, terus kayak seketika aduh pengen muntah gitu, mual, terus pengen nangis rasanya, mata berair. Terus ketika teman-teman
presentasi, aduh selanjutnya apa ya gitu dan lain sebagainya. Nah ini itu adalah gejala-gejala tertekan ataupun yang teman-teman pikirkan adalah negative thinking. Aku takut salah, aku nggak berani dan lain sebagainya. Dan ini yang akan teman-teman rasakan ketika teman-teman merasakan yang namanya tertekan ataupun teman-teman merasakan kurang percaya diri. Pasti ini teman-teman akan merasakan salah satu atau bahkan banyaknya gejala-gejala tersebut. Nah, gimana sih cara penyebab kecemasan dan cara mengatasinya nih teman-teman? Ada beberapa penyebab kecemasan, diantaranya yaitu pengalaman pertama. Biasanya kalau ikhwan atau akhwat fillah ketika pertama kali nih ditunjuk oleh ahli fakih untuk menjadi moderator contohnya, belum pernah dan lain sebagainya, terus merasa gugup dan lain sebagainya. No problem teman-teman, karena itu adalah mengapa pengalaman pertama. Jadi teman-teman nggak ada salahnya ketika teman-teman dalam rangka belajar. Lalu mungkin teman-teman merasakan suasana baru yang biasanya teman-teman kalau ngobrol ataupun teman-teman adu pikiran, adu gagasan itu misalnya di WP atau teman-teman di DPR. Nah, tiba-tiba teman-teman langsung menjadi moderator dalam webinar dan lain sebagainya. Pasti akan ada yang namanya suasana baru, terus merasa menjadi pusat perhatian. Nah, kalau teman-teman berada di Zoom ataupun teman-teman menjadi moderator dan lain sebagainya, pasti teman-teman maju ke depan ataupun teman-teman akan ditampilkan di layar wajah teman-teman. Terus teman-teman pastinya akan menjadi pusat perhatian. Wah, aku takut nih, takut nanti aku salah ngomong dan lain sebagainya. Terus teman-teman merasa berbeda atau tidak percaya diri, trauma akan masa lalu dan perasaan tidak siap untuk tampil. Lalu bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Di sini ada 4. Yang pertama adalah mempersiapkan dan melakukan latihan. Jadi terkait apa, mau ngapain dan lain sebagainya. Teman-teman harus prepare, harus mempersiapkan apa yang akan teman-teman persiapkan dan teman-teman harus melakukan latihan. Latihannya itu teman-teman berskala aja. Jadi nggak usah secara langsung dan lain sebagainya. Misalnya teman-teman berbicara di depan layar HP ataupun di depan cermin dan lain sebagainya. Ataupun teman-teman mencari pengalaman. Yang kedua ya, mencari pengalaman. Mencari pengalaman tuh dari mulai mengobrol dengan teman lain, diskusi, memimpin presentasi dan lain sebagainya. Lalu melakukan kegiatan fisik. Jadi untuk mengatasi cemas itu salah satunya melakukan kegiatan fisik. Misalnya seperti tarik napas, buang napas sebelum kita berbicara dan lain sebagainya. Lalu serta menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Nah, jadi untuk orang yang pertama kali ataupun orang yang pernah beberapa kali dan sebagainya, ada pasti yang namanya demam panggung. Demam panggung itu biasanya dapat dialami oleh semua orang ataupun beberapa orang, dan teman-teman hanya berpikiran bahwasannya itu hal wajar. Jadi teman-teman ketika merasakan, wah aku nervous nih, aku baru pertama kali grogi dan lain sebagainya, udah sikat aja teman-teman, hajar dan jangan kasih kendor. Jadi kuncinya adalah mempersiapkan dan melakukan latihan serta mencari pengalaman. Lalu bagaimana sih cara meraih rasa percaya diri? Nah, mungkin di sini teman-teman bisa berbicara semua, bisa. Teman-teman bisa mengungkapkan aspirasi ataupun ide teman-teman, dan yakin teman-teman bisa. Dan teman-teman di sini, ikhwan dan akhwat fillah, dan yakin pasti pernah melakukan yang namanya presentasi, baik presentasi di dalam kelas, ataupun presentasi melalui media Zoom, ataupun Gimit, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih cara kita untuk meraih rasa percaya diri? Yang pertama adalah lepaskan rasa sesal. Jadi, ketika kita ingin tampil ataupun ketika kita ingin berhadapan dan lain sebagainya, kita lepaskan rasa sesal. Jadi sesal itu diantaranya seperti kayak rasa aku takut gagal dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah perbaiki persepsi diri, di mana teman-teman itu harus menanamkan pola berpikir bahwasanya kita mampu dan diri kita adalah pembelajaran, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa gagal dalam sebuah awalan, itu tidak menjadi masalah. Karena itu akan menjadi sebuah batu loncatan ataupun sebagainya. Lalu yang keempat adalah penampilan maksimal, di mana teman-teman pasti akan mampu menampilkan hal yang maksimal apabila teman-teman telah prepare ataupun teman-teman telah berlatih dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah mengingat semua kesuksesan
masa lalu. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman punya pengalaman nih, bisa presentasi dengan baik di dalam kelas. Nah, itu dibawa teman-teman agar teman-teman bisa meningkatkan rasa percaya diri. Itu sih tadi trik bagaimana cara untuk meraih rasa percaya diri, cara mengatasi nervous dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya nih kita akan belajar ataupun kita akan bersama-sama mengetahui teknik-teknik dalam public speaking. Nah, teman-teman semua, teknik dalam public speaking atau menjadi seorang mubalik tentunya ada beberapa. Ada 4. Di sini Denny merangkum ada 4 teknik public speaking. Yang pertama adalah variasi suara. Nah, teman-teman, variasi suara itu berbeda-beda. Ketika teman-teman contohnya dalam podcaster, teman-teman dalam podcaster pasti ada yang suara smiling, terus ada suara tekanan, dan lain sebagainya. Contoh variasi suara. Misalnya, halo rekan-rekan sahabat inspirasi dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami dalam segmen public speaking. Nah, itu adalah variasi-variasi bersuara. Contoh lain misalnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Jadi adanya variasi-variasi suara. Jadi teman-teman nggak flat gitu aja. Jadi ketika ngomong, ketika pasti ada yang namanya tekanan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adanya ekspresi wajah. Jadi teman-teman berekspresi. Ketika teman-teman ingin melaksanakan public speaking, usahakan ekspresi wajahnya teman-teman bisa senyum dan kontak mata terhadap daripada teman-teman punya audiens serta bahasa tubuh. Itu ada 4 teknik dalam public speaking. Jadi yang pertama adalah variasi suara, yang kedua ada ekspresi wajah, yang ketiga ada kontak mata, yang keempat adanya bahasa tubuh. Yang pertama nih teman-teman, variasi suara. Tadi udah ada dicontohkan. Lalu dalam variasi suara ada yang namanya volume. Volume itu dan kekerasan suara. Lalu dan jangan berbicara dengan nada datar. Jadi dalam variasi bersuara juga ada yang namanya volume dan ada pula yang namanya artikulasi teman-teman. Di next slide ya. Jadi ada variasi bersuara itu adanya volume dan kekerasan. Jadi volume itu mubalik. Biasanya kalau dalam ketika khutbah Jumat pasti adanya penekanan seperti pada Allah dan lain sebagainya. Pasti adanya penekanan. Lalu ada juga kecepatan bicara dan artikulasi, di mana ada 4. Yang pertama adalah aturlah sesuai dengan kebutuhan. Jadi artikulasinya kita itu kuat dan lain sebagainya agar bisa dimengerti dan bisa disimak oleh para audiens. Lalu biasanya cepat itu menunjukkan antusiasme dan urgensi. Jadi biasanya ketika orang-orang itu ingin berbicara cepat, pasti biasanya ingin menunjukkan antusiasme dan urgensi. Jadi misalnya kayak dalam berartikulasi untuk menunjukkan antusias dan urgensi. Lalu juga ada bicara lambat, di mana memberikan penekanan. Biasanya kalau ada memberikan penekanan, biasanya adalah berbicaranya itu lambat teman-teman. Kayak, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dia lambat tapi ada penekanan dari volume itu sendiri dan artikulasinya jelas sehingga bisa di-highlight apa yang akan disampaikan oleh seorang public speaking ini. Lalu ada memberikan jeda dalam memberikan penekanan. Jadi adanya jeda, jadi enggak selalu ditekan terus. Jadinya kayak orang ngeden kalau ngomongnya ditekan terus semua gitu. Jadi adanya jeda. Jadi ketika ada volume yang lurus, ada volume yang melengking, ada yang penekanan dan lain sebagainya. Itu biasanya adanya variasi suara serta kecepatan dan artikulasi. Lalu selanjutnya nih teman-teman, adanya ekspresi wajah, di mana jika berbicara pastikan mata teman-teman ketika ingin memulai presentasi itu jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi teman-teman berdiri dulu, posisi siap, percaya kepada diri sendiri dan yakin kepada diri sendiri bisa, dan teman-teman lihat dari ujung kanan sampai ke ujung ke kiri baru dimulai.
dan jangan terpaku pada satu benda ataupun satu orang. Jadi teman-teman ngelihat ke layar terus. Nah, jadi harus ada ekspresinya. Terus juga hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Misalnya ketika ngomong kayak, nah itu menandakan bahwasanya dirinya tidak pede dan lain sebagainya. Jadi makanya harus ada yang namanya penekanan daripada ekspresi wajah dan biasakan tersenyum. Di mana ketika seorang speaker itu biasa berbicara, lalu dia bisa pandangannya, ekspresi wajahnya dan tersenyum, insya Allah audiens kita akan memahami apa sih yang disampaikan oleh speaker. Lalu yang terakhir ada bahasa tubuh, di mana dalam suatu formal berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Jadi teman-teman kalau misalnya ada perkumpulan hima, perkumpulan LDK, ketika ingin menyampaikan orasi, ketika ingin berpidato dan lain sebagainya, dalam keadaan formal ya teman-teman, duduk lebih baik, berdiri lebih baik daripada duduk. Jadi misalnya ada mimbar dan lain sebagainya, sehingga penonton ataupun audiens tertuju dengan speaker ini, tertuju pada seorang mubalik ini. Misalnya walaupun kita lesehan, speakernya itu duduk di atas kursi contohnya. Jadi seorang speaker itu harus lebih lebih tinggi sedikit dengan audiens, sehingga ketika dalam suasana formal ya tentunya. Kalau suasana rapat dan lain sebagainya tidak harus berdiri dan lain sebagainya juga tidak apa-apa ya teman-teman. Tapi dalam suasana formal berdiri akan selalu lebih baik ya. Lalu gunakan tangan untuk memegang alat bantu. Contohnya, ketika teman-teman ingin presentasi, teman-teman bisa memegang HP untuk catatan, ataupun teman-teman bisa membawa notulensi, ataupun teman-teman bisa memegang mic dan lain sebagainya. Sehingga ketika teman-teman merasa kaku, ketika teman-teman merasa nggak percaya diri, gemeter gitu, teman-teman bisa mengantisipasi dengan memegang mic ataupun teman-teman memegang buku catatan, sehingga teman-teman ketika teman-teman lupa ingin menyampaikan apa, teman-teman punya catatan sehingga nggak ada yang namanya blank out lagi. Dan yang terakhir adalah berjalan mondar-mandir itu sangat tidak dianjurkan. Misalnya ketika kita sedang khutbah Jumat, tidak dianjurkan untuk mondar-mandir bolak-balik dan lain sebagainya. Ketika kita pidato ataupun ketika kita memberikan sesuatu, jikalau kita ingin menarik audiensi dari kanan sampai ke kiri, kita boleh sesekali berjalan ke arah kiri, ke arah kanan ataupun ke depan, tetapi jangan sampai kita kayak menyampaikan sesuatu bolak-balik. Nah, itu menjadi bahasa tubuh. Jadi selain daripada volume, artikulasi, ekspresi wajah, bahasa tubuh juga salah satu yang terpenting dalam kita ingin menjadi seorang speaker atau seorang mubalik. Nah, ada salah satu lagi nih teman-teman. Selain keempat ini, ada juga salah satu nih, kita harus bisa merebut perhatian daripada audiensi. Ada tips merebut perhatian, diantaranya busana yang sesuai. Jadi ketika misalnya mau khutbah, usahakan jangan pakai celana pendek, jangan pakai misalnya oblong dan lain sebagainya, tapi busananya yang disesuaikan. Lalu ketika kita diundang menjadi speaker ataupun kita ingin menyampaikan tausiah dan lain sebagainya, datanglah tepat waktu. Dan yang ketiga, gunakan alat audiovisual. Jadi biasanya kalau teman-teman menyampaikan materi dan lain sebagainya, pasti teman-teman menyiapkan yang namanya PPT ataupun teman-teman menyiapkan video yang bisa di-play dan lain sebagainya. Itu akan merebut perhatian. Jadi para audiens bisa mendengarkan sambil melihat nih bahwa disampaikan oleh seorang speaker itu. Lalu kemukakan sasaran dan tujuan. Jadi kayak, nah sasarannya nih teman-teman, kita kali ini akan membahas mengenai tentang public speaking dan lain sebagainya. Nah itu kita utarakan atau kita sampaikan kepada para audiens, sehingga audiens tahu, oh ternyata perkumpulan kali ini, webinar kali ini, pengajian kali ini kita akan membahas tips public speaking dan cara jadi mubalik dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, tips merebut perhatian adalah kemukakan manfaat yang akan diperoleh audiensi. Nah, selanjutnya nih teman-teman, pastinya dalam public speaking, teman-teman yang diharapkan bisa membuka presentasi ataupun menjadi seorang mubalik kan tentunya. Nah, gimana sih cara ataupun tips membuka presentasi? Sebenarnya ada teman-teman mungkin sudah
ada beberapa yang menerapkan ataupun sudah bisa dalam bagaimana cara membuka presentasi. Di antaranya itu memberikan pujian tulus kepada audiens, kayaknya kayak ikhwan fillah dan lain sebagainya. Jadi memberikan pujian tulus kepada audiens. Saya kayak para pendengar yang terhormat, para pendengar yang hebat dan lain sebagainya. Kita balik lagi dalam acara bla 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 bla. Terus juga teman-teman yang kedua dalam membuka presentasi, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan retorika. Di mana pertanyaan retorikal itu salah satunya seperti tadi. Apakah teman-teman bisa berbicara? Jawabannya bisa, iya. Dan lain sebagainya. Jadi kayak teman-teman kayak, ayo teman-teman mulai seperti yang tadi Denny contohkan, tolong dibaca, saya bisa berbicara. Itu kan pertanyaan retorikal, di mana pertanyaan itu tidak memerlukan pikiran, tidak memerlukan sesuatu yang berat gitu loh teman-teman. Jadi ketika membuka presentasi, siapkan pujian tulus, pertanyaan retorikal, terus mengutip pendapat orang bijak bisa melalui Quran, hadis, dan lain sebagainya teman-teman. Lalu yang keempat adalah memberikan pertanyaan misterius sehingga orang-orang bisa penasaran. Misalnya kayak, buat apa sih public speaking itu? Kenapa harus ada public speaking dan lain sebagainya? Terus yang kelima, bisa teman-teman menceritakan melucu. Jadi teman-teman, misalnya pengalaman saya ketika public speaking, itu saya pernah gemetar. Saya bukan gemetar karena tidak pede, tetapi saya gemetar karena belum sarapan, misalnya kayak gitu. Nah itu misalnya bisa menjadi tips dalam membuka presentasi teman-teman. Jadi supaya presentasinya orang-orang tertuju pada kita dan lain sebagainya. Lalu setelah membuka, pasti teman-teman mau tahu juga kan gimana sih cara menutup presentasi dengan mengesankan. Ada beberapa nih cara menutup presentasi dengan mengesankan. Di antaranya salah satunya adalah membuat ringkasan. Biasanya seorang speaker ataupun seorang mubalik pasti akan membuat ringkasan. Biasanya moderator yang menyiapkan ringkasan tersebut sehingga audiens tahu apa maksud yang akan dipresentasikan dan dan membuat kutipan, lalu pertanyaan memotivasi. Bisa nih teman-teman. Nah setelah webinar ini siapa nih yang mau jadi mubalik? Adalah pemimpin untuk dirinya sendiri, dan di mana setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu penutup presentasi dengan mengesankan juga di antaranya lagi yaitu adalah tantangan untuk segera bertindak. Saya kayak, mari kita mulai bersama-sama, mulai hari ini, dan seterusnya kita akan mencoba berbicara dengan teman, mencoba berbicara dengan relasi, dengan kawan, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan dan lain sebagainya. Bisa juga dengan lelucon yang relevan, mengulangi manfaat, dan meminta audiens untuk meneriaki slogan tertentu. Misalnya, sebelum kita menutup webinar kali ini, kita memiliki salah satu jargon ya teman-teman. Kalau misalnya aku bilang LDK Muflis Jaya 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 dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu menutup presentasi dengan mengesankan, sehingga ada kesan tersendiri nih ketika teman-teman sudah melakukan yang namanya presentasi ataupun teman-teman telah memberikan dakwah dan memberikan ide ataupun gagasan dan lain sebagainya. Oke, next penutup dari Denny, bahwasannya kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial yang tentu bisa berbicara, bisa melalui audio, visual, gambar, dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya, siapa saja bisa menguasai public speaking. Karena public speaking itu, menjadi seorang speaker itu bukan dilahirkan, tetapi ada 3L yang tadi, dari lahir, pelatihan, dan lingkungan. Jadi teman-teman bisa menjadi seorang speaker, dan teman-teman bisa menjadi public speaking yang hebat, jikalau teman-teman terus melatih
bagaimana teman-teman berbicara, bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan teman, dengan kawan, dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih rendah dari kita, dan lain sebagainya. Dan jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatih dan berlatih ya. Karena pada dasarnya kita semua yang ada di sini bisa berbicara nih. Kita tinggal dilatih dengan cara apa? Dengan cara misalnya kayak tadi kita berbicara dengan ahli fakih, kita berdiskusi dengan ahli sadam, kita menyampaikan ide dan gagasan untuk kebaikan umat dan untuk kebaikan muslim dan muslimin yang ada di lingkungan Universitas Juanda dan umumnya untuk yang beragama. Mungkin itu aja materi yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kata dan lain sebagainya. Apabila teman-teman ingin bertanya, diperbolehkan. Tenteng bawa kayu, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Adapun acara selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini ada 3 penanya bercepat pada rekan-rekan. Tidak ada yang mau bertanya, bisa on mic atau lewat chat. Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah paham semua nih? Ataupun yang mau sharing atau bertanya terkait LDIC ataupun terkait public speaking dan lain sebagainya, boleh banget teman-teman. Ada saudari Eka, sudah resen, mungkin on mic sama kameranya. Tanya-nya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya Eka, izin bertanya Kak. Kalau misalnya kita membuat atau sedang mengisi acara nih Kak, enggak sesuai misalnya waktu, kadang acaranya itu suka kecepatan atau kelambatan. Nah, bagaimana cara Kakak efektif dalam mengelola waktu pada saat misi? Mungkin seperti itu Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, izin jawab atau gimana Kak Fakih? Boleh. Oke. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Eka. Biasanya memang ketika di lapangan yang diberikan oleh panitia kepada seorang speaker dan lain sebagainya. Bagaimana speaking ataupun speaker ataupun mubalik yang ingin menyampaikan sesuatu ide, gagasan dan pokok tentunya kita memiliki persiapan, menceritakan pengalaman dan sharing dan lain sebagainya, sehingga waktu yang panjang itu bisa diefektifkan secara maksimal. Lalu apabila waktu yang diberikan itu ternyata misalnya kita sudah menyiapkan untuk presentasi 1 jam, ternyata kita hanya mendapat waktu 30 menit. Maka biasanya yang
pentingnya kepada sedikit yang telah diberikan oleh panitia. Jadi eh, dia disiasatinya seperti itu Kak Eka. Nah, bagaimana Saudari Eka? Apa sudah jelas? Dari rekan-rekan, Punten, eh, Assalamualaikum Kak, saya sebelumnya siapa dulu maaf nih? Apa apa yang duluan? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Kepada Saudari Iya persilakan. Kak, sebelumnya maaf saya izin off cam. Mau bertanya mengenai public speaking. Ada nggak sih, misalkan nih, sebagai moderator awal gitu kan, ada perasaan gugup, terus ada perasaan kayak deg-degan banget kan, karena kan baru pertama kali ngomong di depan umum tuh kan. Kadang kan, jujur aja dari pribadi sendiri, kadang kan kayak tangan tuh kayak gemeter gitu kan. Ada nggak sih cara mengendalikan tangan gemeter tuh pas itu pas ngomong tuh kayak apakah bisa gitu dengan memainkan baru pertama kali itu waktu ada itu waktu di seminar di luar kampus kan ya, pas bicara mainkan pulpen tuh bisa mengendalikan gugup itu di atas. Gerak-gerakan tangan dengan pulpen dan lain sebagainya. Karena itu merupakan hal yang wajar. Itu namanya demam panggung, Kak. Yang namanya demam panggung itu bisa terjadi oleh siapa saja, baik itu yang sudah biasa ataupun yang baru pertama kali terjun langsung ke dunia speaker ataupun sebagai moderator dan lain sebagainya. Itu ada beberapa tekniknya, Kak. Misalnya bisa dengan cara kita buang air kecil terlebih dahulu ke kamar mandi, terus misalnya dan lain sebagainya. Nah, terus juga misalnya kayak tadi kakaknya menghilangkan rasa nervous itu kakaknya nulis misalnya. Misalnya kakak bawa pulpen gitu, saya bisa, saya pasti bisa dan lain sebagainya. Jadi tanamkan rasa positif dan tanamkan rasa bahwasanya aku bisa. Misalnya kakak ini gagal ataupun lain sebagainya, tetap gemetar. Jadikan itu adalah sebuah pelajaran, Kak. Karena pada dasarnya ketika kita sudah terbiasa dan kita akan mengetahui, oh bagaimana sih cara kita untuk, karena pada dasarnya setiap orang itu pasti punya caranya yang berbeda masing-masing. Cara kita ada yang misalnya dengan cara minum aja udah bisa relax lagi. Jadi misalnya ada yang dengan cara
kuncinya ada di kita sendiri nih. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya dan bagaimana cara kita untuk prepare akan hal-hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana ke Sabila Agustin? Kalau sudah jelas, ya baik. Untuk pertanyaan selanjutnya pada Kak Agista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sih. Oke, baik, sama-sama. Nah, bagaimana sih cara mencari topik yang menarik untuk para audiens? Nah, yang pertama, ketika kita mendapatkan undangan ataupun ketika kita ingin berpidato ataupun lain sebagainya, adalah kenali audiens kita. Audiens kita siapa? Audiens kita apakah anak? Apakah audiens kita adalah pelajar atau audiens kita adalah seorang mahasiswa atau ibu-ibu dan bapak-bapak? Tentunya akan berbeda, Pak. Jadi seperti yang dilakukan saat ini, Denny melakukan riset bahwasanya menyampaikan presentasi menggunakan PowerPoint karena pada dasarnya mahasiswa sering melakukan hal tersebut mencari topiknya ataupun topik yang kita bawakan seperti tidak didengarkan dan lain sebagainya. Ada beberapa tips ataupun beberapa kunci. Kita bisa membawakan topik tersebut tetapi dengan cara kita barengi dengan misalnya selingan lelucon ataupun penekanan, games dan lain sebagainya sehingga teksnya itu dapat. Contohnya hewan-hewan apa yang bisa hewan-hewan apa yang bisa meningkatkan keimanan, saya kayak gitu. Nah, pasti mereka mikir kan, contohnya adalah hewan gajah. Kenapa gajah? Gajahlah kebersihan. Pada dasarnya Rasulullah pernah bersabda, di dalam hadis bahwasanya an-nazafatu minal iman. Nah, dengan cara ringkas, singkat dan padat sehingga topik yang disampaikan bisa tersalurkan dengan cara hal-hal seperti itu. Audiensnya itu adalah para remaja. Kita bisa dibawakan dengan misalnya cerita-cerita ataupun sharing pengalaman, sharing dan lain sebagainya. Dan kita harus belajar Ustadz dan Ustazah kita yang ingin Ustazah Halimah. Beliau tidak menampakkan wajahnya, tapi dakwahnya tersebar di mana-mana. Nah, caranya apa dan lain sebagainya. Itu yang kita harus pelajari. Jadi, padahal topiknya sama gitu. Padahal topiknya tentang keimanan, topiknya tentang kebersihan, topiknya tentang keluarga. Tetapi kenapa sih Ustazah ini bisa membawakannya dengan bagus, dengan baik yang kurang. Nah, itu yang kita pelajari kan, seperti itu. Baik, terima kasih materi. Bisa lihat. Oke, sama-sama. Kak Fakih nih ada satu lagi nih Kak. Nggak apa-apa nih kita kasih kesempatan. Boleh kan nih Kak Fakih?
Enggak, Kak Raffi. Halo Kak Raffi, Suaranya nggak ada kan? boleh silakan sampaikan aja Kak Raffi kalau di kolom chat. Nanti biar Denny jawab. Oke, kita lihat ya di kolom chat. Belum ada ya? Kalau nggak ada suara, Untuk menatap kita secara tajam ketika berprestasi. Jujur itu membuat saya terkena regulasi emosi yang tidak terkendali sehingga nervous dari ujung mata sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Dia ngeliatinnya kayak gitu melotot aja ngeliatin kita dan lain sebagainya. Nah kita sebagai speaker